Assalamualaikum Pak Nizar. Waalaikumsalam, nggih Bu Yani. Mohon maaf ini, Pripun kabare Bu Yani? alhamdulillah baik. Mohon Alhamdulillah. maaf ini nggih, Nggih, saya nggih, mau nggih. ngerepoti, mau mengganggu waktunya. Oh, alah monggo 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 nggih pripun pripun. Iya, ini saya mau sharing-sharing nih Pak. Heeh. Saya ada permasalahan dengan peserta didik saya. Oh, masalah Iya, apa Bu masalahnya? iya. Kebetulan peserta didik saya ini ada dua di kelas ini yang suka jahilin temannya. Oh, Begitu, gitu. ya. Jadi yang dilakukan itu dia seringkali setelah memang kondisinya setelah selesai, Pak, setelah selesai mengerjakan dan anak ini tergolong memang bukan anak yang kurang, tapi anak yang justru bisa dibilang di rata-rata atas gitu. Jadi setelah Oh, selesai gitu. mengerjakan, dia berkeliling gitu, terus, kadang mengambil ballpoint temennya, jahilnya seperti itu sih sebenarnya, bukan jahil yang kayak gimana. Kemudian kadang temennya nulis itu dicoel sehingga ketika nulis tangannya otomatis kecoret bukunya gitu. Oh, iya Kadang iya iya. bukunya yang diumpetin, jadi seperti itu. Jadi jahilnya ini loh Pak, yang bikin teman-temannya juga gregetan karena apa? Ya mengganggu kan, akhirnya kondisi kelas jadi tidak nyaman, tidak aman dan tidak kondusif belajarnya Nggih begitu. nggih nggih dari permasalahan tadi panjenengan yang jenengan sampaikan, kira-kira apa yang ingin panjenengan harapkan terhadap anak yang demikian itu? Harapan saya anak yang seperti ini bisa berubah dengan sendirinya. Jadi saya bisa merubah dari dalam kesadaran intrinsiknya. Maksud saya supaya keluar dengan sendirinya, sehingga jika seperti itu kan anak jadi lebih bisa merasakan atau bisa lebih mengetahui sebenarnya yang saya lakukan ini salah. Jadi bukan Oh. dari saya begitu Oh Bapak. ya, Lah, harapannya untuk itu ya. merubah itu Bapak apakah mungkin ada Ya, masukan nggih? baik. Oke, dari itu tadi mungkin dari permasalahan tadi panjenengan punya indikator atau ciri-ciri anak yang suka jahil tadi apa sih ciri-cirinya menurut Iya, panjenengan nggih? indikatornya ya setelah selesai pelajaran tadi, pertama dia suka menyembunyikan pulpen Oh, temennya. suka Ya. menyembunyikan. Kemudian ketika temennya nulis, tiba-tiba tangannya disenggol, dicowel gitu Pak. Oh ya ya. Otomatis temannya yang nulis kan kecoret bukunya gitu. Kemudian kadang gitu tiba-tiba menyembunyikan buku temannya, sehingga Oh temannya ya ya. teriak-teriak, Bu Yani nggak bisa mengerjakan. Itu indikator-indikator kejahilannya yang dilakukan di kelas seperti itu. Jadi anak ini tuh sudah mengerjakan, terus sudah Sudah, selesai, terus J, karena ingin merasa diperhatikan ya, iya, akhirnya mengganggu temannya temannya, dan ada yang merespon. iya. Oh begitu. Menurut panjenengan siswa yang itu tadi kalau dikategorikan levelnya ini pada level yang berapa? Karena banyak teman-teman yang teriak di kelas Bapak. Jadi Yeah. saya masuk kategori 8 deh Pak kayaknya. Jadi Oh. lumayan mengganggu gitu. Sebenarnya kenakalan yang maaf tidak menyakiti ya Bapak, tapi dengan apa yang sudah dilakukannya itu membuat kondisi kelas tidak nyaman begitu loh. Karena temannya akhirnya sedikit-sedikit lihat Bu Yani jadi sana ke sana, jadi dan karena merasa itu karena berdua ya ada temannya itu tadi, jadi merasa saling mendapat dukungan satu sama lain untuk mencari kesenangan. Itu kan kesenangan yang Iya. yang mengganggu. Untuk anak yang tadi Bu Yani, panjenengan mengharapkan kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kedua anak ini sebenarnya kompetensi yang karakter yang mandiri begitu Pak. Jadi dari situ anak bisa mengetahui dengan sendirinya bahwa apa yang saya lakukan ini sebenarnya merugikan orang lain begitu. Mungkin tidak menyakiti ya Bapak, tapi dengan dia mengganggu itu kan akhirnya temannya satu tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian kelas menjadi gaduh begitu. Jadi saya ingin dia mandirinya itu dalam arti mandiri yang sudah benar-benar tidak mengganggu temennya dan bisa menemukan sendiri dari kesadaran intrinsiknya bahwa oh iya aku harusnya seperti ini begitu. Ya ya ya. Oke, dari permasalahan tadi, terus jenengan punya indikator. Yeah. Kira-kira mungkin sebelum melakukan tindakan, jenengan punya rencana apa untuk menangani anaknya seperti ini? Rencananya? Ya, rencana yang saya sudah susun yang pertama adalah saya berkolaborasi dengan guru BK. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami. Harapan saya kami berkolaborasi, bermitra untuk memanggil anak ini dan supaya dengan keyakinan
yang kita bisa timbulkan dari kesadaran instinknya bisa keluar sehingga anak bisa menemukan sendiri bahwa kesalahannya itu apa begitu Pak, Iya, bersama betul. dengan guru BK. Kemudian yang kedua, saya sudah merancang untuk membuat keyakinan kelas. Sebenarnya sudah ada dalam rancangan saya, cuman belum terlaksana di kelas gitu loh Bapak. Jadi akan Iya, iya. saya laksanakan itu sehingga nanti kita anak-anak saya ajak untuk mengeluarkan budaya positif dari masing-masing anak-anak. Apa sih yang harusnya menjadi keyakinan kelasnya dia gitu. Termasuk salah satunya mungkin yaitu tadi tidak mengganggu teman yang sedang belajar sehingga kondisi kelas itu aman, nyaman dan kondusif begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga akan memanggil otomatis orang tua wali murid, hanya sekedar menginfokan bahwa putranya ini ada sedikit, saya bilang sedikit karena memang kenakalannya sebenarnya tidak yang bagaimana, tapi jahil ini loh Pak. Itu tapi tetap orang tua kan harus tahu supaya bisa membantu kita bekerja sama, berkolaborasi, mengingatkan ketika di rumah begitu. Kemudian juga saya akan bekerja sama dengan wakil kesiswaan juga nanti untuk minta tolong memantau gitu. Iya. Bagus Bu, ya saya setuju kalau rencana panjenengan seperti itu bagus sekali. Saya setuju sekali, saya bahkan mendukung penuh dengan rencana panjenengan seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa rencana yang panjenengan sampaikan tadi, ada yang satu diantaranya sudah terlaksana. Mungkin ada kendala seperti apa dalam rencana panjenengan tadi? Iya, yang sudah dilaksanakan sih Pak, saya sudah itu tadi dengan guru BK dan anak sudah dipanggil. Memang sih ketika kita ajak bicara dan dari hati ke hati ya, dia sih menyadari, iya ya Bu ya. Kalau saya iseng itu berarti teman-teman itu sebenarnya terganggu. Iya, saya bilang gitu. Jadi dia sebenarnya sudah merasa, tapi itu tadi mungkin karena apa ya Pak? Atau kelebihan energi ya Pak, gitu-gitu ya. Energi. sehingga dia merasa dia sudah tahu, kemudian dia kerjanya juga sudah selesai, akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Oh, ya berarti aktif dia. Iya, kendalanya dia sudah menyadari, tapi ya harapannya itu tadi kan tidak berubah ya Pak, tidak melakukan lagi. Tapi kenyataannya ya memang berkurang sudahan dari sebelum ketika kita panggil. Tapi itu tadi masih dilakukan gitu, kendalanya itu. Berarti sudah ada grafik peningkatan dari yang buruk menjadi lebih baik. Cuman namanya anak kan mungkin masih mengulang-ulang. Ya itu tadi. Kan mungkin itu ya Pak, namanya berubah juga butuh proses. Kalau kita akhirnya tetap menyadari soal hal itu gitu. Betul, oke. Apakah permasalahan ini juga ada di kelas yang lain gitu ya? Kemungkinan ada ya Pak, cuman karena saya fokus di kelas ini karena memang ini kebetulan kelas anak saya gitu loh. Jadi saya wali kelasnya, jadi kan saya lebih mengetahui, lebih intens memperhatikan. Mungkin di kelas lain juga ada, tapi itu tadi tidak tidak intens gitu loh. Mungkin kita mengawasinya ini karena di kelas anak saya dan otomatis saya harus yang mengatasinya gitu. Baik. Terus hasil dari obrolan dengan guru BK-nya, hasilnya mencapai keputusan bagaimana kemarin? Kemarin itu, ya itu tadi anaknya sudah mulai sadar sebenarnya. Cuman itu tadi Tante memang tidak hanya satu langkah yang harus kita lakukan memang. Mungkin dengan nanti akhirnya keyakinan kelas itu tadi, sehingga dia juga karena bersama-sama satu kelas, dia tidak akan merasa bahwa dia dijudge gitu loh. Jadi kita bersama-sama menemukan budaya positif dari semua anak di dalam kelas, sehingga bisa keluar kesadaran intrinsik dari berbagai macam anak dengan berbagai keyakinan yang nanti akan keluar dari masing-masing anak, sehingga dengan cara itu mungkin dia akhirnya tidak terdeskripsikan gitu ya Pak. Niat saya seperti itu supaya dia tidak bahasanya nggak mangkel gitu ya Pak ya. Kalau ternyata aku dibawa ke kelas dan dieksplor gitu loh Pak. Biasanya kan kalau anak sekarang ini kan karena anak-anak kita anak-anak SMP itu kan butuh diakui juga. Kalau dia just dengan detail itu enggak, anak-anak kita nggak bisa. Jadi butuh penghargaannya. Sebenarnya penghargaannya itu yaitu merasa dihargai aja, tidak dipermalukan begitu loh Pak. Itu niat kami. Ya itu betul. Saya sangat setuju, apalagi yang usia SMP ini Bu ya. Nah, ya itu Pak. Mereka itu ya. Dari anak-anak ke remaja. Kalau SMA mungkin kan sudah lebih paham gitu Pak, salahnya apa, terus nanti konsekuensinya. Kalau ini kan masih mencari jati diri, yaitu yang kita harus hati-hati banget supaya
kita juga harus menjaga hatinya supaya Betul. tidak gitu. Dan kalau kita salah penanganan pun juga mungkin bisa merusak hati mereka. Nah, ya itu tadi. Betul. Akhirnya justru dia jadi benci sama kita, kemudian juga dia akhirnya di dalam hati ini terbesit, kalau sudah terbesit gitu kan akhirnya jadi dendam itu loh Pak, Iya. yang itu yang kita jaga juga. Iya betul, bagus sekali Bu Yani. Tadi rencana panjenengan saya sepakat sekali, saya setuju, itu sudah bagus. Dengan rencana itu mudah-mudahan nanti berhasil. Nah kira-kira Amin. dengan rencana panjenengan tadi, siapa orang yang mampu untuk diajak bertanggung jawab untuk komitmen bersama dalam rencana panjenengan tadi? Yang saya ajak untuk berkomitmen bersama, ya, bertanggung jawab bersama atas permasalahan dari siswa yang saya ini, yaitu tadi guru BK. Saya berkolaborasi dengan guru BK selaku rekan sejawat saya, kemudian juga orang tua, wali murid yang akan saya ajak berbicara juga untuk membantu saya memantau ketika di rumah dan mengingatkan. Barangkali di rumah pastinya ya Pak, kalau di sekolah seperti di rumah juga pasti kurang lebih juga akan jahil ke saudara-saudaranya, biasanya kan seperti itu. Jadi dari rumah ke bawah ke sekolah gitu. Nah itu yang akan membantu saya untuk berkomitmen dan berkolaborasi untuk bertanggung jawab membuat perubahan kepada kedua anak ini. Nah kira-kira dengan komitmen dengan guru tadi, guru BK dan wakil siswa tadi, menurut gambaran panjenengan itu butuh berapa lama dengan penanganan tadi? Insya Allah target saya ya Pak, target saya 1 minggu insya Allah selesai. Karena semakin baik insya Allah berarti kedepannya pembelajaran di kelas juga akan semakin lebih cepat kondusif begitu. Kalau kita lama-lama nanti malah akhirnya dia merasa oh berarti aku tidak apa-apa begitu. Jadi insya Allah 1 minggu ini target saya akan beres gitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik Bu Yani, bagus sekali. Alhamdulillah panjenengan sudah menemukan solusinya dari permasalahan panjenengan. Ini coba kita refleksi bersama nih Bu Yani. Yang pertama tadi panjenengan mengendikan bahwasanya ada siswa yang suka jahil, suka ganggu temannya dengan cara apapun, bagaimanapun caranya. Terus si anak ini indikatornya tadi panjenengan meletakkan pada posisi ke-8 karena bisa meresahkan anggota kelas yang lainnya. Gitu, Pak. Terus rencana panjenengan tadi sudah bagus, berkoordinasi dengan guru BK, dengan wakil siswaan itu sudah bagus sekali. Nah harapannya nanti mudah-mudahan saya juga turut serta mendoakan apa rencana panjenengan ini bisa terlaksana dengan baik, terus bisa diterima dengan orang tuanya, nanti bisa koordinasi dengan orang tuanya juga. Bagus. Nah, bagaimana perasaan dia nih? Ini sudah... Alhamdulillah, karena ada teman untuk diajak bicara ya Pak, istilahnya curhat juga. Jadi terus terang, jadi lega gitu Pak. Karena apa? Karena ada yang membantu saya untuk bagaimana cara saya mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Kalau misalkan saya mikir sendiri, saya bisa 7 keliling mungkin pusingnya. Tapi karena ada yang diajak ngomong, ada yang memberi masukan, ada yang mengarahkan, jadi saya lega gitu karena otomatis beban saya ini terasa sangat berkurang sekali begitu Bapak. Alhamdulillah saya juga senang sekali bisa membantu Bu Yani meringankan beban. Kita juga sama-sama mencetak generasi yang berakhlak berkarakter. Amin, amin, mudah-mudahan. Ada lagi yang ditanyakan Bu Yani? Tidak, untuk sementara ya Bapak, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya targetkan dapat berjalan sesuai dengan harapan saya, dan kedua anak siswa saya bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih mandiri lagi. Amin. Terima kasih, saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Mohon maaf karena ngerepoti ini. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti lain kali kalau ada apa-apa ya bisa... boleh lagi ya Pak, sore-sore. Matur nuwun sangat, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Nizar. Aduh, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nggih, ada apa ini tumben datang nggih. Mboten. Saya sedikit curhat ini. Oh, nggih. Sedikit curhat nggih. Curhat soal apa ini, Bapak?
Ya, Mudah-mudahan bukan masalah tanggal tua ya. Iya. Nggih, Masalah nggih mboten kersa. siswa, Bu. Nggih. Masalah siswa. Nggih. Apa namanya, di sekolah saya ini banyak siswa yang apa istilahnya nyeker. Oh, nggih. Nggak pakai sepatu, Lepas sepatu, lepas nggih. sepatu, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di sekolah itu mau menuju ke musola lepas sepatu, alasannya ini kan mau wudhu Pak, alasannya gitu. Justru sadar semakin kotor gitu Bapak. Iya, malah kotor kan, harusnya kan bersepatu dulu, nanti dilepas di depan musola. Termasuk pulang Itu sekolah, berangkatnya pakai tapi ya Pak. berangkatnya pakai lah ya itu. Begitu dari sekolah plus Nah, pulangnya. iya, waktu pulang sekolah itu pun juga masih ada anak-anak yang, loh ini orang anak pakai sepatu kok bawa sepatu, cuma dibawa saja, Dijejing, mungkin. dijejing saja, ini gimana? Nah, saya takutnya kan gini, ketika kaki anak itu sakit atau kena paku atau Nah, apa, nggih. nah, biaya berobatnya kan sama Lebih dengan beli sepatu. iya, melebihi bisa Bahkan jadi Pak bahkan. lebih. Nggih. Itu yang Nggih. saya takutkan seperti itu, Bu. Oh, itu permasalahannya yang dihadapi Mm-mm. sekarang ya, banyaknya anak-anak yang sekarang sukanya lepas Lepas sepatu, sepatu. nggih. Nggih. Sampai posisi pulang gitu, Pak. Iya. Nggih, nggih. Lah, dari permasalahan tersebut sebenarnya yang Bapak Nizar harapkan itu dari anak-anak apa? Ya harapannya anak-anak ini bisa lebih disiplin lagi. Kita kan sekolah. Nggih. Namanya sekolah kan, indikator sekolah kan anaknya disiplin, Disiplin. rapi. Nggih. Di Oh, antaranya sekolah, berpakaian berpakaian nggih. rapi, Nggih. tertib, atribut. Atribut, Nah, nggih. oh bersepatu, ya anak sekolah. Oh, iya. Oh enggak sepatu berarti enggak sekolah. Bukan sekolah, Kan nggih. bedanya Bisa seperti jadi itu. apa? Indikator awal, ya Pak, nggih. 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 Saya pengennya seperti bersepatu lah, gitu pengennya. Nggih. Lah, untuk menuju ke harapan Bapak itu tadi, nggih. Berapa persen kira-kira siswa Bapak ini yang tidak menggunakan sepatu saat Ya, ini kira-kira? yang tidak menggunakan sepatu ini dari seluruh sekolah itu bisa Nggih. dikatakan ya sebenarnya enggak banyak, cuman 30%. Tapi Nggih. itu kan juga Tapi mengganggu tetap pandangan. iya, iya, iya. Oh, anak-anak sekolah kok nggak pakai bersepatu kan mengganggu pandangan. Nggih, nggih, nggih. Sampai-sampai ya itu anak-anak itu Apalagi jika yang ngelihat itu warga ya Pak. Terus, iya. loh, anak SMP negeri kok nggak pakai sepatu Iya, begitu, anak nggih. sekolah kok Nggih, nggak pakai nggih, sepatu, ya dilewarkan nanti bagaimana? Nggih, Bikinnya nggih. macam-macam. Apa nggak diajarin di sekolah? Nah, Kan nggih. gitu. Terus gimana tata tertibnya di sekolah? Tapi nggih? gimana? Nggih, Itu nggih. yang saya itu membuat miris hati saya, ya Allah, anak-anak itu sudah dikasih orang tuanya sepatu, Sepatu, bahkan nggih. ada juga dikasih dengan Dibantu dari sekolah, gimana sepatu. caranya sekolah ini membantu, nggih. Betul, kok nggak dipakai gitu kan? Kasihan, saya tuh kasihan sebenarnya kakinya sebenarnya. Nggih, iya. Eman-eman Kalau kakinya. nanti kalau kenapa-napa gitu, tapi harapan Iya. kita sebenarnya tidak, nggih, Pak. Mudah-mudahan Nggih. tidak. Nggih. Sebenarnya eman-eman kakinya. Nggih, nggih. Kalau kakinya kena paku atau kena aspal tergeser, Lah, kelupas. Iya, itu Saya- nggak cukup sehari 2 hari sebetulnya. Betul. Nggih, Dan itu nggih. pun apalagi kesaruk ke kukunya itu pun juga bisa menyebabkan tetanus atau Ya, apa kan gitu. belum lagi kalau dari kecil mungkin belum suntik tetanus nggih Bapak. Nah. Jadi lebih lama itu Lebih penyembuhannya nggih. Kayak itu. Nggih, nggih. Dari jumlah yang sebenarnya tidak banyak, saja 30% itu tadi ya, tapi tetap membuat presiden buruk buat anak-anak juga. Iya. Kira-kira Bapak, menurut Pak Panjenengan penyebabnya apa? Sehingga anak-anak itu kok sepertinya lebih nyaman Iya. tidak pakai sepatu itu. Kayaknya ini ya penyebabnya ini anak-anak itu satu merasa nyaman ketika di rumah, mungkin terbiasa nggak pakai sepatu. Oh iya, Yang mainnya di kedua- rumah ini biasanya nyeket juga Iya. nggih Pak. Nggih. Yang kedua mungkin ada temennya pulang sekolah, terus ada temennya jadi Jadi merasa ada yang mendukung. ada yang nggih. mendukung, terus nggak apa-apa Mas, ayo pakai lepas sepatu. Lepas sepatu bareng-bareng. Terus yang ketiga mungkin dari bapak ibu guru, warga sekolah juga kurangnya mengingatkan anak-anak, sehingga anak-anak merasa nggak diperhatikan. Wes nggak apa-apa, nggak ditegur kan gitu. Nggih, nggih, Sehingga nggih. anak-anak merasa bebas, wes nggak apa-apa, wes kita nggak pakai sepatu aja. Ini kan itu tadi ditakutkan orang tua itu mikir macam-macam. Iya. Ketika berangkatnya aman-aman saja, Begitu di ketika sekolah pulang, loh kok nggak pakai. kakinya kenapa? Itu juga bisa orang tua bertanya ada apa sih sebenarnya gitu Iya, juga. ada Jadi apa? pertanyaan Di timbul sekolah belajar pertanyaan. apa kok sampai Nggih, kakinya nggih. seperti Harus ini? dilepas. nggih. Di sekolah belajar apa? Apa nggak diingetin sama gurunya? Nggih, nggih, nggih. Apa nggak ada peraturannya? Apa nggak memang harus ditegur kok seperti Nah, ini? kok Tuh. berkelanjutan gini kalau kita Betul. lanjutkan misalkan tidak ditegur didiamkan akhirnya kok berkelanjutan begitu Iya, nggih. betul. Nggih, nggih. Belum lagi anak yang menggunakan sepatu yang tidak sesuai aturan, yang Nggih. pakai
sepatu putih atau mungkin merah, ini kan menjadi miris. Semua sekolah punya aturan. Beda lagi kalau saya sampaikan anak-anak, Duk, Mas Mbak, kalau kamu pengen sepatu warna-warni nanti kalau jadi artis tidak apa-apa. Oh, kalau sekolah ya Iya. warna hitam. Aturannya enggak, aturannya harus Iya. hitam. Atau ketika jalan-jalan di mall atau di Iya, mana di dengan orang mall, tua atau gitu. artis mau manggung Nggih, silakan nggih, pakai baju nggih. sepatu Sepatu warna-warni. Nggih. Nah, ya Iya, kan, apakah Anda merasa bosan ya Bapak itu bisa jadi evaluasi gitu. Tapi nggak, itu memakai sepatu itu adalah ciri khas anak sekolah. Yang utama itu sebenarnya itu. betul. Ini Bapak, dari permasalahan ini sebenarnya dari siswa-siswi yang panjenengan tidak pakai sepatu itu tadi, sebenarnya dari Bapak Nizar sendiri itu kompetensi apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak? Ya, kompetensi yang ingin saya tanamkan adalah kompetensi mandiri. Mandiri, Utamanya nggih, sesuai mereka dengan itu profil pelajar sudah Pancasila, nggih. mandiri, Nggih. mereka bertanggung jawab atas keputusan yang mereka miliki. Mereka mandiri tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, oh kita tanggung Jadi jawab saya. keluar dari kesadarannya Iya, sendiri. saya sekolah, maka saya sepatu. Oh, saya sekolah, maka sepatunya hitam. Oh, maka saya sekolah, saya harus tertib atribut. Atribut, Nah, harus nggih. mandiri. Ini yang ingin saya Termasuk juga memahami bahwa ada resiko ketika sepatu itu dilepas ya, seperti Iya, luka itu tadi Bapak, iya. misalkan kena paku atau apa itu. anak-anak SMP itu kan tidak memikirkan sejauh itu. Iya, iya. Sehingga Kadang merasa senang sudah cukup gitu ya Pak. Iya. Nggih, nggih. mungkin ya namanya anak-anak usia SMP masih suka-sukanya senang-senangnya lepas sepatu. Iya, iya. Karena mungkin bagi mereka lepas sepatu itu bisa menyatu kakinya dengan alam Iya. mungkin ya. Itu yang bikin lebih enjoy ya, napak ke Menyatu tanah dengan gitu ya. alam ya. Tapi efek di balik itu ya Tapi Pak. dibalik Iya, kan ya nggih, takutnya Bapak. seperti itu. Nggih, Ini nggih. yang ingin saya kembangkan itu Bu Yani apa? Kompetensi Di bidang mandiri mandiri. nggih, sesuai dengan profil pelajar Pancasila nggih Pak. Ah. Nggih. Oh, untuk itu seberapa besar harapan dari panjenengan untuk merubah menjadi anak-anak yang mandiri sesuai dengan kompetensi yang panjenengan sebutkan tadi, seberapa besar harapannya? Ya harapannya saya pengen anak-anak yang tadi yang dikatakan 30% dari satu sekolah Iya. itu hingga ditekan menjadi turun drastis Nggih. bisa menjadi 5% atau bahkan bisa 0%. Harapannya Amin, amin, amin. semuanya siswa itu Memahami, sadar, nggih. memahami Nggih. harus bersepatu Iya. baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Nggih, Ini yang nggih. dikatakan kenapa di luar? Selama mereka menggunakan seragam sekolah itu masih tetap wajib Iya, bersepatu. Karena itu tadi indikator anak sekolah adalah Iya. atributnya pertama memakai sepatu selain seragam nggih. Iya, selama mereka pakai seragam, wajib Harus wajib pakai sepatu. Kalau mau lepas sepatu, pulang dulu, Ganti seragamnya, nggih, lepas lepas bajunya, seragamnya, nggih. ganti baju yang Nggih. atau mainan atau apa, baru lepas silakan. Nggih, Ini nggih. indikatornya kan harus lepas dulu. Nggih. Nah, supaya Iya. mereka itu terdidik. Oh, ini anak orang terdidik. Iya. Dan Gitu. memang apa ya Pak, kalau bahasanya ibu saya, bahasa orang dulu itu ada sila-silanya gitu ya. Sila-silanya bukan sila-sila Pancasila, tapi sila-silanya ada bagian-bagian part Pancasila. Oh, aku sekolah, berarti aku harus Iya. pakai seragam, pakai sepatu. Oh, aku di rumah, berarti seragam ini aku harus lepas, Iya. ganti. Dan itu kalau itu jadi sesuai dengan itu. Normanya. Nggih, norma kalau kita bahasa Indonesia dengan Nggih. nggih. Oke, baik. Setelah panjenengan, setelah Bapak Nizar mengetahui penyebab permasalahannya, saya ingin tanya, kekuatan apa yang dimiliki oleh panjenengan atau konkretnya langkah-langkah yang Bapak punya atau Bapak rencanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, langkah-langkah yang ingin saya terapkan, rencana saya nggak Nggih, nggih, mudah-mudahan ini saya kemarin juga memikirkan kira-kira betul apa enggak sih, makanya saya Nggih, tanya nggih, panjenengan nggih. ini. Nggih, makanya kita sharing ini, Rencana nggih, saya nggih. itu gini Bu Yani. Satu, saya ingin membuatkan semacam kayak kalau dulu itu namanya buku tartib itu kan buku besar, Ya. ada Dia buku besar, tengah-tengah kemana-mana dia itu ya. kemana-mana. Nggih. Tapi saya enggak membawa itu, saya ingin membuat buku besar itu berupa digital. Wow. Jadi ada di Nggih, Google nggih. Drive, Wow. yang dimana yang bisa mengakses semua Bapak Ibu guru. Oh. Jadi Bapak Ibu guru punya hak untuk mengingatkan anak dan punya hak untuk menulis pelanggaran anak. Selama ada di lingkungan sekolah nggih. Oh, anak ini melanggar, sepatunya dilepas, ditulis di Google Drive Nggih, itu. langsung jadi nggih Pak, secara langsung. Beserta tindakannya, siapa yang menanganinya dan buktinya apa. Jadi real time ya Pak ya. Langsung difoto buktinya, ini loh anak yang pada hari ini jam sekian tidak Nggih, menggunakan nggih. sepatu, ada buktinya. Nggih, langsung Saya nggih. pengen seperti Langsung itu. dimasukkan ke Google Drive tadi nggih. Dan semua guru itu harus memahami apa namanya, menuliskan di buku besar berupa Ya. digital tadi. Yang kedua, kemarin saya sempat Bu Yani mendeseminasikan budaya positif Nggih, pada Bapak Ibu nggih, guru. nggih.
saya ingin Bapak Ibu guru yang menangani anak yang seperti ini, utamanya pada anak yang kasusnya ringan atau sedang, Nggih. itu menggunakan teknik restitusi Nggih. yang sebagaimana yang kita sudah pelajari, pelajari. nggih. Itu harapannya Bapak Ibu guru semuanya itu bisa menggunakan teknik Ya, ini restitusi, restitusi. mulai dari menstabilkan Nggih. identitas, menanyakan Menanyakan keyakinan, dan juga validasi tindakan yang salah. Keyakinan itu insya Allah di semua kelas sudah ada terdapat keyakinan kelas. Bahkan di sekolah pun juga mempunyai keyakinan sekolah. Karena keyakinan sekolah juga dari semua stakeholder Betul. sekolah. Nah, harapannya dengan teknik restitusi ini anak tidak terhakimi, anak tidak disalahkan, tidak dijudge. Nah, kalau umpama Bapak Ibu guru ini mampu memahami teknik restitusi ini dengan baik, dan maka kemudian melaksanakan ya Pak. Iya. Maka insya Allah anak-anak itu sadar, oh saya salah, oh saya akan melakukan seperti ini untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu harapan seperti itu. Itu akan muncul dengan sendirinya, dan itu luar biasa sekali karena anak-anak paham dari kesadaran intrinsiknya ya Bapak, keluar sendiri. Keluar dengan sendiri, itu harapan saya. Maka rencana saya itu tadi yang kedua, memahamkan, mendiseminasikan teknik restitusi ini pada semua stakeholder. Dan yang ketiga, mudah-mudahan harapan saya ini menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Bukan hanya Bapak Ibu guru saja, tapi semua stakeholder, warga sekolah, baik kebersihan, keamanan, TU, itu juga bertanggung jawab mengingatkan anak-anak. Dan dengan digital itu tadi, jadi semua bisa langsung mengakses. Betul. Masya Allah, luar biasa Bapak langkah-langkahnya, dan ini terobosan baru, terobosan baru dengan buku besar yang digital karena mengikuti kodrat zaman sekarang ini. Jadi dimanapun tempatnya, selama dalam lingkungan sekolah, kapanpun, siapapun bisa mengakses dan langsung bisa memberikan bukti dengan memfoto langsung si anak tersebut. Kemudian Bapak, kira-kira menurut panjenengan kapan rencana-rencana yang luar biasa tersebut akan dilaksanakan? Harapannya secepatnya. Karena penanganan ini namanya disiplin itu kan harus disegerakan. Satu, saya mensosialisasikan terkait dengan buku besar yang digital tadi. Yang kedua, harapannya Bapak Ibu guru juga melaksanakan restitusi tadi. Jadi semuanya beriringan. Harapannya secepatnya lah. Luar biasa dalam Bapak. Waktu dekat ini. Amin. Mudah-mudahan segera terrealisasi dengan bersamaan, beriringan itu tadi Pak, sehingga kan hasilnya kalau memang semua kompak semua berjalan bersama, hasilnya pasti sangat luar biasa sekali Bapak. Dan alhamdulillah pastinya juga anak-anak akan menyadari dengan sendirinya bahwa apa yang sebenarnya menjadi kesalahannya itu bukan dari semata-mata dari orang lain begitu, dengan restitusi itu tadi. Baik, dari semuanya yang sudah disampaikan, saya ingin bertanya, siapa yang akan menjadi teman untuk berkomitmen atau bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang harapan saya yang sama-sama untuk berkomitmen dalam kegiatan ini adalah satu, saya meminta kerjasama dengan secara umum semua warga sekolah, baik sekolah termasuk Satpam itu juga pendidik, tapi di bidang keamanan, kebersihan juga pendidik di bidang kebersihan, TU juga pendidik di bidang administrasi, termasuk yang secara khususnya saya bekerja sama dengan guru BK, secara khususnya saya juga bekerja sama dengan guru tatib, dan juga secara pemantauan juga nanti dibawahi oleh wakasiswaan, dan juga otomatis atas persetujuan kepala sekolah. Dan sudah sangat luar biasa, dan itu tadi orang-orang yang membantu berkomitmen. Baik, dari perbincangan kita ini saya akan mencoba merefleksikan apa yang sudah Bapak curhatkan kepada saya. Yang pertama tadi bahwa ada murid yang untuk ukuran sekolah 30% lah kadarnya yang sukanya tidak menggunakan sepatu. Nah, dari permasalahan itu kemudian Bapak mempunyai rencana, mempunyai langkah-langkah berawal dari membuat buku besar secara digital yang sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak kita sekarang, kemudian juga menerapkan restitusi untuk pelanggaran yang dalam taraf ringan atau sedang. Kemudian juga Bapak sudah berkolaborasi dengan guru BK, dengan teman-teman seluruh stakeholder secara umum, dengan seluruh stakeholder sekolah, termasuk nanti juga akan ikut dibantau oleh wakasiswaan. Itu sudah luar biasa Bapak. Baik Bapak, dari perbincangan kita ini yang dengan rencana yang sungguh luar biasa, kira-kira bagaimana sekarang perasaan panjenengan?
Alhamdulillah, perasaan saya menjadi lebih lega Bu Yani. Nggih, Saya lebih alhamdulillah. plong. Alhamdulillah. Memang kalau dibuat bicara dengan teman itu memang akhirnya mengurangi beban ya Bapak. Nggih. Alhamdulillah dengan perbincangannya luar biasa ini semoga apa yang diharapkan Bapak Nizar dapat menjadi kenyataan yang luar biasa, kita mendidik anak-anak yang mandiri dan insya Allah rencananya akan berhasil karena dengan kerjasama seluruh tim. Nggih. Ada lagi yang ingin dibicarakan Bapak? Terima kasih Bu Yani. Itu sementara yang bisa Nggih. saya berikan. Nggih. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin, Saya amin, mohon amin. doanya, Pasti Bu nggih, Yani. insya Allah lancar nggih. Terima kasih Bu Yani. Nanti lain waktu saya tanya-tanya lagi. Baik, siap, Nggih. sama-sama kita sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Saya pamit dulu, Bapak. nggih. Nggih, Assalamualaikum. nggih, sami-sami. Waalaikumsalam.